Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pada kesempatan ini sedang memasuki transisi yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Di sini saya dengan Bapak Arif Mantan. kalau boleh tahu Pak, singkatnya serangkaian keputusan itu bagaimana aja dari awal sampai akhirnya Pak? Jadi ini Mbak, haji itu keberangkatannya itu dibagi menjadi dua, gelombang satu dan gelombang dua. Gelombang satu keberangkatan di awal sekitar bulan Zulqa'dah. Kalau yang itu juga di akhir bulan Zulhijjah yang gelombang dua. Bedanya kalau gelombang satu itu keberangkatannya dari Indonesia menuju ke Madinah, baru ke Mekah. Kalau gelombang dua dari Indonesia menuju ke Mekah langsung. Nah, prosesi haji di Indonesia itu melaksanakannya haji tamatu. Haji tamatu itu pelaksanaannya umroh dulu, umroh wajib baru haji. Nah, adapun urut-urutannya kita kalau bicara ke gelombang satu. Gelombang satu itu setelah dari Madinah mau menuju ke Mekah, kemudian melaksanakan mandi besar sebelum prosesi memekahkan yang mandi besar. Kemudian ada yang gelombang satu dari Madinah iqlal umrohnya itu di Masjid Bir Ali, namanya Masjid Dzulhulaifah kalau sana sebenarnya namanya, tapi orang Indonesia menyebutnya Masjid Bir Ali. Dan sampai Mekah langsung melaksanakan prosesi umroh wajib. Dan kalau gelombang dua setelah dari Indonesia memakai kain ihramnya itu di Dono Hujan. Kalau Jawa Tengah itu dari Purwokerto termasuknya di Dono Hujan. Kemudian mau berangkat, mau terbang sudah memakai kain ihram. Kemudian nanti ihlal umrohnya itu di Bandara King Abdul Aziz. Setelah itu mampir ke hotel, meletakkan barang-barangnya, sudah langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh. Setelah itu menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk prosesi hajinya, kita jamaah seperti biasa. Jadi dari hotel ke masjid, dari hotel ke masjid untuk melakukan ibadah ritual seperti sholat zuhur, asar, dan selanjutnya. Dan setelah datang tanggal 8, kita dijemput pakai bis menuju ke Mina. Tetapi sebelum keberangkatan ke Mina, kita melaksanakan ihlal hajinya itu di Mekah, di hotel Mekah. Namanya di sana Maktab Mekah. Kemudian menuju ke Maktab Mina, atau orang Indonesia menyebutnya Mina tenda. Kalau namanya sebenarnya Maktab Mina. Dan apa yang di sana itu untuk melakukan zikir, sholat, kemudian keistimewaannya dapat rusuh, sholat zuhurnya 2 rakaat, qashar tapi tidak dijama', sholat asarnya 2 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 2 rakaat. Setelah sholat isya dilanjutkan dengan sholat witir, tidak ada sholat tahajud, kemudian istirahat tidur, kemudian sholat subuh. Tanggal 9 pagi dijemput pakai bis menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Prosesinya waktunya zuhur sampai dengan maghrib. Adapun urut-urutannya wukuf itu setelah masuk waktu zuhur, kemudian diadakan khutbah wukuf, namanya khutbah wukuf. Dan setelah khutbah wukuf selesai, adzan yang iqamat, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian berdiri, iqamat lagi, kemudian sholat asar. Setelah itu berdoa sampai dengan waktu maghrib. Nah, setelah waktu maghrib kita jamaah dijemput untuk menuju ke Muzdalifah. Di sana apa kegiatan di Muzdalifah itu melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir qashar. Jadi maghrib 3 rakaat, asar 2 rakaat. Setelah itu kegiatannya mengambil kerikil sebanyak, kalau nafar awal berarti mengambil kerikilnya 63 butir. Nah, kalau nafar sani 70 butir. Tapi kenapa sampai sebanyak itu? Urut-urutannya setelah ambil sebanyak itu, taruhlah kita mengambil nafar sani, berarti nanti lempar jumroh itu tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, 70 itu terbagi setelah dari Muzdalifah menuju ke Mina tenda atau Mina Maktab Mina, istirahat sebentar setelah sholat subuh untuk lempar jumroh Aqobah tanggal 10 atau
dari Nahar itu bisa mengambil lempar jumroh Aqobah sebanyak 7 butir. Kemudian setelah lempar jumroh Aqobah, tahalul awal atau cukur kalau bisa bilang juga, jadi namanya tahalul awal. Setelah proses awal, kemudian kembali ke Mina Maktab. Nah, di Mina Maktab itu istirahat, sholat seperti biasa, dan sholatnya juga sama ada keringanan atau rukun dan Allah, duduk dan seterusnya. Kemudian tanggal 11-nya lempar jumrah ula wusta Aqobah, ula 7 butir, wusta 7 butir, Aqobah 7 butir. Kemudian setelah lempar jumrah ula wusta Aqobah kembali ke Mina menuju menunggu besok tanggal 12. Ini masih banyak yang tertinggal masuk ke Mina Maktab. 7 butir, ula 7 butir, wusta 7 butir, Aqobah 7 butir. Kemudian kembali ke Mina lagi tanggal 13-nya lempar jumroh lagi, ula 7 butir, wusta 7 butir, Aqobah 7 butir. Nah, jadi Bapak Ibu sudah semua ini rombongan 1. 10 itu Rombongan 1 mana rombongan 1? tanggal 11 21 butir, tanggal 13 Rombongan 2? 27 butir, Ya. Rombongan 3? kemudian tanggal 13 3? 1 butir. 4? Jadi 21 kali 3 63, 5? tambah yang 7 itu berarti 70 butir. 7? Nah, 8? 10? setelah itu Ya. melaksanakan tawaf. Sekarang Bapak Ibu masih semangat? Tawaf itu juga dibagi dua. Di sana Kurang biasanya sepuh masih semangat? tawaf ibadahnya setelah tanggal Bapak Ibu sekarang sudah berapa? ya, tapi kalau yang kuat setelah lempar jumroh Aqobah Tanggal 13 jadi Zul Hijjah. Kalau di sholat 2 Indonesia rakaat, kita minum nyebutnya air hari zam-zam, kemudian sa'i. Tasyrik. Nah, Kita di jamaah tawaf haji lewat 7 putaran, Jumroh. kemudian Ula, sholat 2 rakaat, Wusta, kemudian Aqobah. minum air zam-zam, kemudian Baik Bapak Ibu, sa'i 7 putaran. kita setelah ini akan Itu kembali Sani. ke hotel Mekah. Ini ibadah rangkaian ibadah. Akan dijemput oleh bis maktab. Bapak Ibu tolong Ya, segala sesuatu dipersiapkan. ibadah, Bekal yang tadi dibawa untuk kita bawa kembali ke hotel. yang belum tanggal 14-nya yang Mekah. belum melaksanakan tawaf ibadah, Biasanya kalau yang berat-berat biasanya yang tinggal. fisiknya nggak Maka biasanya di Tenda Mina itu banyak sisa-sisa apa misalnya jadi nanti apa? ini tanggal 14 ya. kain ikram kan akan bawa dua kan untuk di Masjidil Haram. Mina. Kalau yang tawaf ibadah Nanti tinggal langsung satu yang aja, Pak. 10 itu Boleh jalan bawa kaki dua. sekurang lebih Biasanya kebanyakan. satu perjalanan sekitar 10 kilo. Oke. Jadi pulang pergi Siap jalan semua Bapak Ibu? 10 kilo. Makanya kan Rombongan biasanya satu. sholat pelaksanaan tawaf ibadah Yang sebelum dipanggil silakan duduk ya, setelah amankan diri. itu Rombongan satu disiapkan. itu selesai. Perbekalannya Kita dibawa tinggal kembali menunggu ke kepulangan ke hotel Indonesia kalau yang Mekah. gelombang Nanti di satu sana ada minuman setelah disediakan kurang di sana. lebih selesai dari prosesi haji. Kalau yang gelombang satu awal itu biasanya setelah prosesi Sekarangnya haji kalau tanggal gelombang 15 satu untuk kembali ke disiapkan Indonesia, biasanya. dari tanggal 14-nya langsung tawaf wada atau tawaf pamitan, tidak ada sholat 2 rakaat maupun minum air zam-zam maupun sa'i, tidak ada, hanya tawaf wada, istilahnya itu hanya tawaf pamitan. Kalau yang gelombang 2 nanti menunggu pulang ke keberangkatan ke Madinah. Nah, setelah mau berangkat ke Madinah melaksanakan tawaf wada. Itu. Nah, kalau sudah tawaf wada, kalau gelombang 2 langsung Rombongan yang lain silakan duduk kalau Pak. gelombang 1 Santai saja. kalau gelombang 1 langsung pulang ke Indonesia, kalau gelombang 2 ke Madinah dulu baru pulangnya ke Indonesia dari Madinah. Monggo rombongan satu kalau sudah siap diberangkatkan. Ya. Nah, nanti narasinya monggo di urutannya seperti itu. Kan nanti kan bisa di iya, sentralnya di Mina, Mina Maktab atau Mina Tenda itu. Jadi tanggal 10 6 hari sebenarnya. Tanggal 8 berangkat ke Mina, terus tanggal 9-nya kan ke Arafah, kemudian Musdalifah kembali ke Mina lagi. Tanggal 10 kan 10 pagi setelah dari Musdalifah kembali ke Mina, kemudian 10 siangnya lempar jumroh Aqobah. Kalau yang langsung tawaf ibadah langsung jalan
ke Masjidil Haram kurang lebih satu perjalanan 10 kilo, pulang pergi kan 20 kilo. Nah yang sepuh-sepuh biasanya nggak kuat. Ini biasanya disyaratkan untuk cowok. Yang kuat-kuat, yang muda lah biasanya. Tapi nanti dibagi dua, ada yang muda juga. Nah, untuk Ya, bisnya sudah datang, rombongan 1 menit bis.